Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qaramin fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْذَرُونَ وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وَكَمَا قَالَ المؤلف رحمه الله في دارنا الآمين فصل في الصدق والصدقات. Jamahin Allah SWT, tidak ada kata yang pantas mesti kita aturkan kecuali untuk yang rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syar'iyyah, hamba yang tunduk patuh dan taat kepada syariat yang dibawa dan diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita bersalawat kepada beliau dengan satu harapan, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajarannya, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allim rahimahumullah faslun fi sidqi was sadaqah. Sahifa 11 halaman 11 ya. Halaman 11 baris keempat dari bawah. Iya benar ya. Kemarin yang terakhir tentang zikir, doa, istighfar. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun fi sidqi was sadaqati. Fasal yang menerangkan tentang sidqi, yaitu bersikap jujur dan sedekah, bersikap jujur dan sedekatin persahabatan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam di Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali usduk fa in darraka fil ajili fa innahu yanfa'uka fil ajili wa la takdzib wa in nafa'aka fil ajili fa innahu yadurruka fil ajili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, usduk, bersikaplah jujur atau berlakulah jujur, karena ini adalah fi'il amr ya.
Fa in darraka, maka sesungguhnya darraka membahayakan bagimu fil ajili bi mana al-an bisur'ah, artinya secepat itu, artinya hari ini gitu ya. Bersikaplah jujur meskipun membahayakan bagimu pada hari ini, membahayakan bagimu saat ini. Al-ajil bi mana al-an bisur'ah. Fa innahu, karena sesungguhnya bersikap jujur itu yanfa'uka fil ajri, dia akan memberikan manfaat kepadamu fil ajri, bil ajli esok hari. Al ajli syiddatul ajil, artinya besok ya. Kalau kita bersikap jujur hari ini mungkin bisa membahayakan kita, namun besok atau besoknya lagi atau yang akan datang dia akan mampu memberikan manfaat. Orang yang bersikap jujur memang awalnya mungkin akan merugikan dirinya, namun suatu ketika di hari yang lain atau perjalanan waktu yang akan datang, kejujuran itu akan bisa memberikan manfaat. Orang akan tahu dengan sendirinya apa benar, apa salah perbuatan yang dilakukan itu, apakah mendatangkan manfaat ataukah mendatangkan mudarat setelah teruji beberapa saat yang lalu. Nggak harus sekarang. Yang banyak orang sekarang ini kalau jujur takutnya luar biasa, apalagi di zaman-zaman sekarang ya. Yang namanya kejujuran itu mahal, kejujuran itu sulit. Banyak orang yang tidak mau jujur menyatakan kebenaran, padahal qulil haqqa walau kanal murar, sampaikan yang hak, yang benar meskipun itu pahit bagi dirimu. Namun banyak orang yang kagak mau jujur ya. Banyak orang yang kagak mau jujur. Banyak orang yang menyembunyikan kejujuran dan kebenaran, lebih menonjolkan atau lebih memperlihatkan kebohongan-kebohongan. Padahal yang namanya kebohongan, wala takdzib, dan janganlah engkau berdusta atau berbohong. Fa innaka fil ajil, kebohongan itu mungkin bisa bermanfaat hari ini, waktu ini. Fa innahu yadurruka fil ajil. Ada ajil, pakai ain dan pakai alif ya. Fa innahu, karena sesungguhnya orang yang berbohong atau orang yang berdusta itu yadurruka, dia akan memberikan bahaya, memberikan mudarat fil ajil, pada waktu yang akan datang. Kalimat ajil dengan ajil itu adalah saat yang dekat ya, hari ini atau masa yang nanti, masa di dunia. Ada kalanya disebut dengan ajil adalah masa di dunia. Kalau kita berbuat jelek atau kita berdosa, mungkin di alam dunia bagus, di alam dunia kita bisa selamat, di alam dunia kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau yang namanya kita berbuat bohong. Tapi kalau di alam akhirat kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di alam akhirat yang namanya kebohongan-kebohongan tidak akan pernah terlewatkan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada Sayyidina Ali, hendaklah engkau berbuat baik atau hendaklah engkau berbuat jujur. Karena jujur itu meskipun di alam dunia tidak akan mendapatkan manfaat, jujur di alam dunia dimusuhin orang, tapi insya Allah nanti di alam akhirat kelak dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung kepada kemungkaran serta perbuatan-perbuatan yang mengandung kepada kebohongan atau dusta di alam dunia mungkin akan memberikan manfaat, memberikan kebaikan, mungkin akan memberikan keselamatan dirinya.
tapi nanti di alam akhirat pengadilan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan bisa menghindar karena perbuatan bohong yang dia lakukan. Nah, perbuatan bohong ini, saudara, atau perbuatan yang namanya jujur dan bohong, ada kalanya bisa memberikan ketenangan batin, ada juga kalanya bisa memberikan kegersangan batin. Disebutkan dalam sebuah riwayatnya kan as-sadaqah as-sidqu tuma'ninatun. Yang namanya berbuat atau bersikap jujur itu tuma'ninatun, memberikan ketenangan batin. Sementara al-kadzibatun ribatun, yang namanya perbuatan bohong, dusta, itu bisa membuat hati itu gelisah. Ini riba, ya, membuat hati gelisah. Orang yang berbuat kadzib, orang yang berbuat bohong, orang yang selalu berdusta, dia akan merasakan kegelisahan hatinya karena takut nanti kebohongannya akan terkuak. Dia khawatir suatu saat kebohongannya itu akan ketahuan orang manusia, maka perasaan takutnya luar biasa. Orang yang berbuat bohong tidak akan pernah merasakan kenikmatan atau tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena selalu dibayang-bayangi oleh perasaan bersalah telah membohongi manusia. Ini yang terjadi sekarang, banyak orang-orang berbuat bohong, banyak orang berdusta dengan kebenaran. Makanya Rasulullah menyampaikan ini agar kita hati-hati di dalam menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mendustakan orang, karena dusta itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah itu adalah sesuatu yang wajar, naluri manusia. Orang berbuat salah itu adalah naluri. Orang yang berbuat salah itu adalah sebagai kedoifan dirinya. Karena manusia itu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu ada tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya alfa. Itu manusia. Ya, wajar kalau manusia salah, karena memang manusia memiliki keterbatasan. Namun kalau bohong itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong itu bukan sifat manusia, tapi bohong itu adalah sifatnya syaitan, sifatnya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauhkan perkara-perkara yang seperti ini. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menyampaikan nasihat kepada Sayyidina Ali juga untuk kita, agar kita bisa mentasarufkan, agar kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang mampu untuk berbuat jujur, bersikap jujur, berlaku jujur, dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya atau nasihat selanjutnya dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Ali, ya Ali, man kathurat dhunubuhu dhahaba bahauhu, man kathurat dhunubuhu dhahaba bahauhu. Man, barang siapa, kathura, yang perbanyak dirinya, dzunubuhu, dengan perbuatan-perbuatan dosa. Arti perbuatan dosa di sini adalah melakukan tipu daya, ya, melakukan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Siapa orang yang banyak berbuat dosa dengan kebohongan-kebohongannya, dengan kedustaan-kedustaannya, zahaba bahau, maka akan hilanglah kebanggaan dirinya. Baha itu kebanggaan, ya, fresh list dirinya. Orang yang selalu berbuat bohong, banyak sekali menebarkan kebohongan, menebarkan kedustaan. Kalau bahasa kita sebutnya hoak, ya, melakukan hoak di mana-mana. Sekarang ini hoak dengan kebenaran, hoak dengan kejujuran itu udah bisa dibilang kagak bisa kita prediksi, ya, saking banyaknya.
hoak dan juga kejujuran. Jadi kita terkadang tidak bisa menilai apakah ini benar, apakah ini bohong, ya. Nah, kalau seandainya kita menjadi sebagai umatnya Rasulullah, betul-betul kita menjalankan syariat baginda Nabi, kita ingin selamat hidup dunia dan akhirat, kita ingin tenang dunia dan akhirat, maka jauhkanlah kebohongan-kebohongan. Maka buser-buser sekarang ini kalau bisa ini ngaji ini kitab ini nih, ya. Agar apa? Agar tidak menebar kebohongan. Kebohongan itu dia akan merasakan bukan hanya di alam dunia, ya. Ribatun, dia akan merasakan kegersangan hati. Dia tidak akan merasakan ketenangan jiwa. Di alam dunia saja udah nggak tenang tuh, apalagi nanti di alam akhirat dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia tebarkan, kebohongan-kebohongan. Apalagi kebohongannya bukan cuma satu orang, dua orang, saudara, tapi ribuan orang, ribuan manusia yang dijejeli dengan perbuatan atau dengan informasi bohong. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya buser-buser yang memang menebarkan kebohongan, mudah-mudahan diberi oleh Allah hidayah. Kemudian dia mau kembali kepada kebenaran, dia mau kembali kepada kejujuran agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena disebutkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, man kathurat, barang siapa yang banyak sekali dunubuh, kebohongan-kebohongan atau dosa-dosanya, banyak sekali berbuat maksiat, berbuat dosa, menebar. Ini kan yang namanya kebohongan, menebar dosa. Betul nggak? Kebohongan itu dosa. Kebohongan itu adalah maksiat di sisi Allah. Kalau seandainya ini dilakukan, zahaba bahauhu, maka akan hilanglah kebanggaan dirinya. Akan hilang yang namanya prestasi dirinya, akan hilang. Dia akan terlalu dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Dia akan dibayang-bayangi oleh perbuatan-perbuatan dosa yang kelak akan membuat dirinya menjadi orang yang akan selalu terhinakan. Ini adalah orang yang selalu berbuat bohong. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari kebohongan. Amin. Kita mampu untuk menampilkan diri kita sebagai orang-orang yang mengikuti syariat baginda Nabi. Kita jaga lisan kita jaga omongan kita, kita jaga akhlak kita, ya, kepada manusia terutama, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia kita berbuatlah jujur. Jangan sampai kita membohongi manusia. Kagak ada manfaatnya kita berbuat bohong. Gak ada manfaatnya kita berbuat bohong. Meskipun misalnya bermanfaat cuma satu hari, tapi selanjutnya kita akan mendapatkan mudarat, mendapatkan bahaya. Ini nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qala al-Mustafa Sayyidil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bisidqil hadithin wa hifdil amanati wa sakha'in nafsi wa hiffatil batni. Ya Ali, wahai Ali, alaika, hendaklah bisidqil hadith, hendaklah engkau jujur di dalam berbicara. Hadis menyampaikan kata-kata, ya. Hadithin menyampaikan kata-kata atau berbicara. Hendaklah engkau jujur di dalam berbicara. Wa hifdzil amanah, dan jagalah amanah. Hendaklah engkau menjaga amanah-amanah yang telah dicamatkan di dalam pundakmu. Wa sakha'in nafsi, hendaklah engkau memiliki jiwa dermawan, sakha. Wa hiffatil batni, hiffah. Al-hiffah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram atau perbuatan-perbuatan dosa, ya, batni, ke dalam perutmu. Jadi jagalah perutmu dari perkara-perkara haram atau perkara-perkara yang tidak baik. Sayyidina Ali sekali lagi diberikan nasihat oleh Rasulullah. Yang pertama, untuk menjaga lisan, menjaga pembicaraan, menjaga omongan.
Karena salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya seorang hamba manusia adalah dengan dia mampu menjaga lisannya. Lisan ini tidak bertulang, ya. Lisan ini karena tidak bertulang terkadang bisa membahayakan, bisa membuat manusia bergembira, bisa juga membuat manusia bersedih, bahkan bisa menghancurkan satu negeri. Ini karena lisan. Kalau lisan tidak dijaga, mungkin akan bisa menebarkan berbagai macam kejahatan, menebarkan berbagai macam kecemburuan, menebarkan berbagai macam ketidaksenangan kepada orang. Ini lisan. Makanya Rasulullah menyebutkan, alaika bisidqil hadits, hendaklah engkau menjaga lisanmu, atau hendaklah engkau berkata jujur, karena jujur itu akan menyelamatkan dirimu. Sekarang nggak selamat kalau orang jujur. Sekarang nih, ya, jujur aja. Sekarang kalau jujur nggak selamat gitu, betul nggak? Betul nggak? Maka dibuatlah kronologi bagaimana caranya untuk tidak jujur gitu. Meskipun nanti bagaimana keadaan nanti atau bagaimana selanjutnya itu urusan belakang. Yang sekarang bagaimana untuk tidak jujur dulu agar selamat, kan gitu. Betul nggak? Ini banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi, yang kita alami, yang betul-betul kita melihat dengan mata kepala kita, bahwa yang namanya kebenaran disembunyikan, kebenaran dijauhkan, yang didekatkan adalah segala perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak jujur atau kebohongan, ya. Alat-alat saksi-saksi yang memberatkan pun ditutup untuk tidak jujur menyatakan kebenaran. Ini terjadi sekarang. Kalau ini terjadi, kita lihat apakah saat ini akan mendatangkan manfaat? Tidak. Yang jelas tidak akan bisa memberikan manfaat. Maka bahkan akan mengarah kepada kehancuran. Ini yang terjadi, ya. Yang terjadi, saya nggak sebutkan dah institusinya. Yang jelas ente semua pada tahu siapa yang nggak jujur, siapa yang jujur. Kalau seandainya sekarang ini ada institusi yang betul-betul jujur mengungkap kebenaran, saya yakin rahmat Allah akan datang di bumi Indonesia. Betul nggak? Ya. Tapi kalau seandainya kagak pernah mau sadar dengan kebohongannya, tinggal tunggu yang namanya laknat dari Allah. Mungkin sekarang dia nggak akan merasakan laknat itu. Mungkin nanti beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun dia akan merasakannya, atau juga nggak rasain sekarang, tapi nanti di pengadilan Allah ada pengadilan yang amat sangat yang sangat betul-betul adil, ya, untuk bisa memberikan dampak kepada orang yang tidak bisa berbuat jujur. Makanya ada hashtag menunggu pengadilan akhirat. Betul nggak? Betul nggak? Menunggu pengadilan akhirat. Itu pengadilan akhirat udah nggak bisa disuap, saudara. Ya, pengadilan akhirat nggak akan pernah bisa disuap. Jangankan dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun nggak bisa. Kalau di alam dunia bisa. Makanya jangan kita menganggap remeh berkata jujur atau berkata bohong. Bukan berarti berkata bohong ini tidak ada side efeknya. Pasti ada side efeknya yang itu mungkin akan kita rasakan, atau kalau tidak kita mungkin akan dirasakan oleh anak keturunan kita. Na'udzubillah. Wa hifdzul amanah, dan hendaklah engkau menjaga amanah. Amanah ini berat, ya. Amanah disampaikan diberikan kepada manusia. Amanah yang paling berat adalah melaksanakan salat. Salat ini amanah dari Allah. Amanah berat. Ya. Kayaknya gampang orang melihat salat cuman begitu saja. Gampang kayaknya salat. Salat itu kayaknya ringan, tapi sebenarnya salat itu adalah satu amanah yang begitu luar biasa beratnya. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hanya manusia yang sanggup untuk menjalankan amanah salat. Hanya manusia yang sanggup untuk menerima amanah salat. Yang namanya salat, semua makhluk kagak ada yang berani untuk menerima amanah salat. Kenapa? Ini amanah berat. Ya, ini salah satu dari amanah Allah adalah salat.
salat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu tidak melalui perantara. Ya, salat itu disampaikan oleh Allah kepada umatnya manusia, kepada Rasulullah, itu tidak melalui perantara. Kalau yang namanya perintah-perintah yang lain, puasa, zakat, sedekah, korban, ataupun yang lainnya, itu melalui perantara yang namanya Jibril. Namun kalau yang namanya salat, perantaranya langsung, ya, Allah langsung memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Baitul Ma'wa al-Mustawa, Baitul Ma'mur al-Mustawa. Itu disitulah Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya salat. Saudara, salat itu awal pertama, ya, itu jumlah salatnya ada 50 kali salat. Salat pertama kali Allah perintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, jumlahnya adalah 50 kali salat. 50 kali salat dalam 5 waktu. Itu ada keterangannya dalam kitab Maraqul Ubudiyah, Mirqatus Suudiyah At-Tasdiqiyah, ya. Maaf, Mirqatus Suudiyah At-Tasdiqiyah. Ini ada sarah dari kitab Sulamut Taufik. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasulullah itu diperintahkan untuk melaksanakan 50 kali salat dalam 5 waktu. 50 kali salat dalam 5 waktu. Jadi satu waktu itu sebanyak 10 kali salat. 10 waktu, ya. 10 kali salat. Jadi subuh 10 kali, zuhur 10 kali, asar 10 kali, maghrib 10 kali, isya 10 kali. 10 kali salat. Satu kali salat itu jumlahnya 2 rakaat. Ya, satu kali salat jumlahnya 2 rakaat. Berarti kalau seandainya 10 kali salat dikalikan 2 rakaat, banyaknya ada 20 rakaat. Subuh 20 rakaat, zuhur 20 rakaat, asar 20 rakaat, maghrib 20 rakaat, isya 20 rakaat. Kira-kira kapan kita nyari duit? Betul nggak? Kalau ibu-ibu kapan masaknya satu, ya. Kita aja terkadang bulan Ramadan melaksanakan sholat yang sholat taraweh, betul kan? Sholat taraweh di sini berapa rakaat? 21. Alhamdulillah. Ada yang merasa berat 21, nyarinya 11. Silakan, nggak ada masalah, ya. Yang namanya sholat taraweh itu tidak ada hitungannya, artinya mau berapa saja silakan. Bahkan ada mazhab Imam Malik itu melaksanakan sholat tarawih sebanyak 35 rakaat. Banyak sedikit tuh, 35 rakaat. Ya, kalau kita disuruh 35 rakaat, saya yakin nggak ada yang pada mau. Betul nggak? 21 aja pada yang kabur. Kalaupun mau juga itu nggak sampai full, ya. Paling dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Tanggal 11, 12 sudah mulai itu letoy. Betul nggak? Di pertengahannya udah mulai banyak tuh yang berguguran. Apalagi kalau sudah sampai tanggal 20, udah bisa kelihatan tuh sopnya. Ada 2-3 sop. Itu kalau seandainya tanggal 25, tanggal 26, 27, udah ada tuh, udah pada kabur semuanya. Betul nggak? 21 rakaat di cuman malam doang. Coba kalau seandainya Rasulullah mengiyakan, kalau seandainya Rasulullah tidak meminta rukhsah, keringanan, setiap hari kita melaksanakan salat, itu jumlah rakaatnya bisa mencapai 100 rakaat. Subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20. Kira-kira berapa rakaat tuh? 100 rakaat. Sanggup kagak? Sanggup nggak? Nggak sanggup, saudara. Ya, kagak sanggup. Makanya Rasulullah meminta keringanan. Dengan 9 kali beliau menghadap kepada Allah. 9 kali. Maka dari 50 waktu itu, 50 kali sholat dalam 5 waktu, kemudian menjadi 5 kali sholat dalam 5 waktu. 5 kali sholat dalam 5 waktu.
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Awalnya itu semuanya 2 rakaat, 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat tuh. Maka setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, lama kemudian Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang jumlahnya 4 rakaat, 4 rakaatin, 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Itu terjadinya di waktu melaksanakan sholat zuhur. Maka sholat zuhur itulah perintah Allah untuk 4 rakaat, 4 rakaat. Kemudian maghrib berapa rakaat? Maghrib cuma ditambah 1 rakaat lantaran waktunya yang terbatas. Ya. Maka karena waktu yang terbatas ini, di maghrib ini ada 2 sholat sunnah, yang sunnahnya ada sunnah yang sunnahnya menunjukkan kepada kesunahan, ada yang mustahabbah, ya. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah mustahabbah. Sunnah mustahabbahnya itu adalah sholat qobliyah maghrib, ya. Sementara sunnah muakkadahnya adalah ba'diyah maghrib. Kenapa disebut mustahabbah? Karena mustahabbah ini adalah sunnah juga, sunnah yang jarang dilakoni oleh Rasulullah. Kalau yang namanya sunnah muakkadah, sunnah yang memang dilaksanakan oleh Rasul, bahkan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, disinilah kemudian subuh itu tetap 2 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat, dan inilah sebagai cikal bakal awal di mana Allah perintahkan kepada umatnya Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 kali sholat di dalam 5 waktu. Yang awal pertama jumlahnya cuma 2, itu terlihat di dalam sholat subuh. Sholat subuh cuma 2 rakaat, tapi banyak yang pada ketiduran gitu sudah. Ya, sholat subuhnya tuh. Padahal sholat subuh itu bukan main, bukan luar biasa tuh pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amanah yang diberikan oleh Allah mari kita jaga, ya. Hifdzul amanah, jaga amanah Allah. Salat. Ingat, yang namanya salat itu ada yang sunnah, ada yang rukun, ada juga yang membatalkan. Ya. Ada sunnahnya sholat, ada rukunnya sholat, ada yang membatalkan sholat. Antara rukun dengan syarat berbeda. Jangan sampai kita menyatakan rukun itu sama dengan syarat. Tidak. Kalau yang namanya syarat itu, syarat adalah perkara yang berada di luar hakikat ibadah. Itu namanya syarat. Sementara rukun itu ada sesuatu maka nalahu ala baqiyatin. Ya, ala baqiyatin hukukiyah. Yang namanya rukun itu sesuatu yang ada. Udkhulu ala baqiyatin, dia berada di dalam hakikat salat. Itu namanya rukun. Ini harus tahu nih, rukun salat. Rukun salat itu ada yang menyatakan 17. Ya, salah satunya misalnya tentang niat. Ingat nih niat. Niat itu syaratnya ada 3. Syarat niat ada 3. Kewajiban niat ada 2. Itu harus kita tahu tuh. Ya, syarat niat ada 3. Kewajiban niat 2 hal yang wajib di dalam niat ada 2. Itu yang harus kita tahu. Apa saja? Syarat niat itu yang 3. Yang pertama adalah qasdu biqalbin, ya, menyengaja sesuatu di dalam hati lil fa'ili, yaitu menyengaja di dalam hati untuk melaksanakan ibadah. Itu qasdu namanya. Kemudian ta'yin. Ta'yin itu berkaitan tentang zatas sababi wal waqtun. Ya, berkaitan tentang zatas sabab dan waktu. Artinya berkaitan tentang sebab melaksanakan salat dan juga tentang waktu salat. Kalau dengan sebab melaksanakan salat, misalnya kita melaksanakan salat sunnah, ada kalanya salat istisqa, ada kalanya salat hajat, ada kalanya salat tahiyat masjid, ada kalanya salat salat li hurmatil wudu dan sebagainya. Itu zatas sabab. Ya, kalau zatas sabab nanti yang namanya salat sunnah syaratnya tidak harus menggunakan kalimat sunnah.
Tapi kalau yang namanya kalian fardu, kalau berkaitan tentang waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, maka itu nanti ada syarat yang ketiga, yaitu syaratnya adalah fardiyatun alal fardi, yaitu menyebutkan tentang kefarduan di dalam salat sunnah, dalam salat fardu. Tiga syarat nih di dalam salat, ya, di dalam niat. Kemudian ada dua hal yang wajib di dalam salat. Yang pertama muqarinan ala niat ala takbiratul ihram, berhubungan atau berbarengan ketika takbir. Ya. Yang namanya niat itu wajib niatnya itu berbarengan dengan takbir. Kagak boleh di luar takbir. Kagak boleh sebelum takbir. Kagak boleh setelah takbir. Ini yang namanya niat. Dua hal yang wajib untuk niat, ya, yaitu berkaitan atau berhubungan dengan berbarengan ketika takbiratul ihram. Karena niat itu al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Ya, niat itu adalah berbarengan sesuatu dengan apa yang kita laksanakan. Muqtarinan bil fi'li, dengan apa yang kita kerjakan. Kalau seandainya kita melaksanakan niat tanpa takbir atau tidak dalam takbir, maka dihukumi sebagai a'jam. Ingatin tuh, ya. Jangan sampai kita melaksanakan niat sembarangan. Banyak orang melaksanakan amal-amal ibadah semau dirinya, ya, kagak sesuai dengan kaifiyah ibadah. Kalau yang seperti ini mungkin menurut dia sempurna, mungkin menurut dia sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, tapi menurut Allah tidak. Karena yang namanya konsep ibadah diterima oleh Allah itu cuma dua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Tidaklah aku terima amal ibadah seorang hamba kecuali orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan aturan. Ya, ibadah pakai aturan. Ibadah kagak boleh kemauan diri kita. Kemauan apa yang kita inginkan. Oh, saya mau ibadah kayak begini aja dah. Ya, enggak bisa. Ibadah pakai aturan. Kita ibadah, saya pengen ibadah biar khusyuk. Bagaimana dengan khusyuknya? Saya pakai pakaian yang bagus, boleh, silakan, asalkan menutup aurat. Tapi ketika misalnya memakai pakaian yang bagus, topinya bagus misalnya, tapi kagak pakai celana misalnya, kira-kira sah tidak? Sah tidak? Oh, iya. Agak pakai celana berarti tidak menutup aurat, kan gitu, ya. Sunnah menutup kepala tapi auratnya tidak tertutup. Saya pengen ibadah biar kelihatan khusyuk misalnya. Udahlah, saya ibadah sunnah dulu. Silakan sholat sunnah. Begitu sholat sunnah masuk waktu sholat, nanti mah sholat jamaahnya belakangan, saya sholat sunnah dulu. Masuk ke dalam masjid misalnya, masuk ke dalam masjid, orang udah iqamah nih, tapi dia tetap masih melaksanakan sholat sunnah. Boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi magrur, ya. Karena ada dalam kaidah fikih disebutkan man istaghala ala nafilatin wa tarkahu ala fadilatin magrur. Siapa orang yang sibuk dengan urusan yang sunnah kemudian meninggalkan perkara yang wajib, magrur. Magrur itu apa? Tercela. Magrur itu tertipu, ya. Ya nggak bedanya kepala ini songkok dari emas, tapi gandulan kita nggak kita tutup, itu sama juga begitu. Magrur, ya. Tertipu kita. Ingin mendapatkan fadilah, keutamaan untuk sholat sunnah, tapi meninggalkan perkara yang wajib. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ibadah sholat sebagai amanah, dan amanah ini harus betul-betul kita jaga. Arti kita jaga bukan kita jaga sholatnya, bukan itu saja, tapi juga tentang kaifiyah ibadahnya dengan benar. Ya, kalaupun kita menjadi seorang makmum, jadilah seorang makmum yang benar. Jadilah seorang makmum yang sesuai dengan syariat. Jangan makmum sembarangan. Karena banyak makmum sembarangan, ya. Perkara di dalam menjadi makmum itu ada kalanya ada amalan atau perbuatan yang bisa membatalkan sholat. Ada juga yang hukumnya haram, ada juga yang diperbolehkan, dan ada juga yang sunnah.
Ini yang perhatiin nih dengan imam, dengan makmum. Ya. Kalau ingin menjadi makmum, jadilah makmum yang betul-betul syar'i, tahu tentang kondisinya. Ada perkara yang membatalkan sholat. Makmum mendahului takbiratulnya imam. Imam belum takbir atau imam belum selesai takbir, dia udah selesai takbir duluan. Berarti dia telah mendahului takbirnya imam. Ya, maka yang seperti ini dianggap tidak ada sholatnya di sisi Allah. Gak ada. Sama seperti sebagaimana ketika imam belum salam yang pertama. Imam belum salam yang pertama, makmum udah salam duluan. Saking main cepet-cepetnya, ya. Dia melihat imam yang imam bacanya lama, kesel nih dia, pengen cepet-cepet nih, gue punya urusan katanya. Akhirnya salam, imam belum salam atau imam belum selesai salam, dia udah selesai salam duluan. Maka yang seperti ini tidak dianggap sholatnya, meskipun dia mengikuti sholat dari awal sampai akhir. Tapi ketika di akhirnya begitu dia salam, imam belum salam, dia salam duluan, ibadahnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena dianggap batal. Ya? Ada perkara yang diharamkan. Apa itu yang diharamkan? Yang pertama berbarengan takbiratul dengan imam. Yang kedua, mendahului imam di dalam gerakan-gerakan imam. Imam belum rukuk, dia rukuk. Imam belum diitidal, dia udah itidal duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Imam belum duduk di antara dua sujud, dia udah sujud duluan. Ini haram hukumnya, tapi nggak batalin. Ya, nggak membatalkan, haram, nggak boleh. Yang boleh, ada yang boleh. Yang boleh apa? Mendahului imam di dalam membaca amin. Mendahului imam di dalam membaca amin itu boleh. Kagak dapat sunnah, nggak dapat sunnah. Ya, cuma boleh. Atau mendahului imam di dalam salam yang kedua, itu boleh. Tapi nggak dapat sunnah. Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya yaitu berbarengan amin dengan imam. Ya, jangan kita dahului imam, jangan juga kita membelakangi imam di dalam amin. Berbarenglah dengan imam aminnya. Nah, kalau berbarengan makanya imam juga baca amin agar makmumnya berbarengan dan mendapatkan sunnah. Tuh seperti tadi itu sunnah tuh, ya. Aminnya imam amin, kemudian dibarengi dengan makmum. Luar biasa. Ini sunnah dapat nih. Tapi kalau kita duluin imamnya kagak dapat sunnah. Tapi kagak juga haram dan tidak juga batal. Jadi hanya sekedar boleh saja. Salah satu dari amalan ibadah yang diperbolehkan dibarengin antara imam dengan makmum hanya masalah amin, mengucapkan kalimat amin. Itu keterangannya dalam kitab Marokil Ubudiyah, ya, kitab sarah dari Bidayatul Hidayah itu. Nah juga saudara yang juga diperhatikan, ya, dalam sholat berjamaah, kalau imamnya setelah membaca amin itu imam memberikan peluang kepada makmum untuk membaca Fatihah, ya, membaca Fatihah. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i membaca Fatihah itu adalah wajib bagi imam yang membaca zahri, ya, zahar, wajib tuh. Maka imam yang ngerti ini dia akan memberikan waktu luang untuk makmum membaca Fatihah. Ini bacalah atau imam membaca 7 ayat yang semisal dengan Fatihah untuk memberikan keluasan kepada makmum. Andai makmum kagak mau baca, ya, kemudian fayasgalu alal ghairil qaulin, dia sibuk dengan urusan yang lainnya, dia nggak baca nih, maksur dihukumi maksur, artinya dihukumi orang yang ceroboh, orang yang lalai. Udah dikasih kesempatan oleh imam untuk membaca Fatihah, tapi dia nggak baca. Akhirnya begitu imam membaca Fatihah, dia baru baca Fatihah, ini magrur. Tapi kalau saatnya imamnya kagak memberikan keluangan waktu, langsung habis amin langsung disambung dengan bacaan Fatihah, imamnya yang magrur gitu. Ya, imamnya yang maksur. Artinya imamnya yang ceroboh. Karena saat itu makmum tidak akan mendengar bacaan surahnya imam. Karena makmum otomatis membaca Fatihah. Di dalam membaca zahir dalam mazhab Imam Syafi'i
itu diwajibkan membaca Fatihah bagi makmum. Sementara di dalam keadaan yang sirri, salat yang tidak terdengar, ya. Misalnya 3 rakaat salat maghrib, rakaat ketiga salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat salat isya, kemudian zuhur, asar, maghrib dari rakaat pertama dan rakaat keempat, ini kan sirri, nggak dibaca, ya kan? Bagi mazhab Imam Syafi'i, membaca Fatihah untuk makmum tidak diwajibkan, nggak wajib. Makanya kalau seandainya ketika kita baca nih, kita ikut sholat jadi makmum, Allahu Akbar, kemudian imamnya bacanya cepat, pada sholat zuhur cepat, kita belum sempat baca, belum selesai, gak usah terusin, langsung aja ruku. Karena kalau kita terusin juga, imam kemudian diri, kita menjadi makmum masbuk, ya, kita menjadi makmum masbuk. Perhatikan ini, ya, ini amanah dari Allah. Makanya jagalah yang disebut dengan menjaga sholat kita itu, biar kita betul-betul tahu tentang kaifiyah sholat dengan sempurna. Jangan sampai cuma sekedar kita sholat, sekedar ikut-ikutan. Oh, sholat dari dulu begitu-gitu aja tuh. Subuh 2 rakaat, ada ruku, ada sujud, kan gitu ya? Betul nggak? Terakhir salam, udah. Apalagi yang mau diajarin, apalagi yang mau diketahui. Nyatanya kalau kita mau ngambil lagi, kita pelajarin lagi tentang kitab fikih, atau dari fikih ini kemudian kita sadur dengan ilmu tasawufnya, banyak yang tidak kita ketahui, ya. Banyak sekali sesuatu yang ada dalam sholat yang memang luar biasa kalau kita mendalami. Dan juga kalau kita mendalaminya dengan sungguh-sungguh, akan terasa nikmatnya kita ibadah, ya. Inilah amanah yang harus kita jaga. Wasakhain nafsi, dan berjiwalah dermawan. Ya, Rasulullah perintahkan berjiwa dermawan, artinya mau berbagi kasih sayang, ya. Karena yang namanya memberikan sedekah kepada seseorang itu, ini amalan yang luar biasa, amalan yang diganjar oleh Allah dengan lipat dan ganjaran yang berlipat-lipat. Apalagi kalau seandainya kita berkorban, ini sama juga berkorban, ini adalah sakhaun nafsi, ya. Berkorban sama dengan orang yang memiliki jiwa dermawan. Banyak orang yang bisa membeli mobil tapi tidak bisa membeli kambing. Banyak nggak? Ya, karena kalau nggak punya jiwa dermawan, dia nggak akan mau berkorban. Korban itu, saudara, itu amalan yang luar biasa dengan ganjaran yang luar biasa. Disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah di dalam kitab Durratun Nasihin, itu dijelaskan, disebutin satu persatu oleh Imam Ali. Yang pertama, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya ala sa'il udiyatin, dia datang ke tempat hewan pasar hewan, kana lahu khutwatun, maka dari setiap langkah kakinya Allah akan ganjar kepadanya asara hasanatin, 10 kebajikan, wa ma'anhu asara sayiatin, Allah akan menghapus 10 kejelekan, wa rafa'alahu asara darajatin, kemudian Allah akan angkat yang namanya 10 ganjaran kemuliaan. Jadi baru keluar dari rumah mau membeli hewan kurban, itu udah dapat 30 kebajikan, 30 pahala, ya. Belum lagi ketika dia sampai ke tempat hewannya, kemudian fa idza takallama ala sar'iyatin kana lahu kalimatun tasbih, apabila dia menawar, apabila dia bertanya tentang hewan kurbannya, dia tanya ini satu persatu nih hewan kurbannya, maka apa yang keluar dari lisannya, kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, itu ditulis oleh Allah sebagai pahala tasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqaddama samnaha, tatkala dia membayar sebagian dari harga, ya, harga hewan kurbannya, kana lahu likulli darahima sab'ah hasanatin, dari 1 dirham itu diganjar oleh Allah dengan 700 kebajikan. 1 dirham, ya. Ini ganjaran yang dirinci oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Fa idza tarafuha 'alal ardi, ketika hewan kurbannya dibaringkan di atas tanah, nih, kana lahu fi kulli makhluqin yastaghfiruna 'alaihi fi mawadhi'a 'alal ardi sabiqah. Maka semua makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, makhluk, sebutannya makhluk, bukan insan, bukan manusia, semua makhluk nih, dia akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan bumi yang lain. Bayangkan tuh, makhluk yang ada di tempat itu bukan hanya manusia, ada hewan, ada juga tumbuh-tumbuhan, ada juga batu-batuan. Itu semuanya beristighfar kepada Allah ketika hewan kurbannya dibaringkan. Ya, apalagi ketika hewan kurbannya dipotong. Fa idza ahraqa damuha wa idza ahraqa damuha kana lahu taqta'u 'ala damiha kana lahu yastaghfiruna kana khalaqallahu ta'ala ala asaral malaikati yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Ketika hewan kurban itu mengucur darahnya, tetesan darah itu, satu tetes darah itu diciptakan oleh Allah 10 malaikat, yang masing-masing 10 malaikat dari 10 malaikat itu beristighfar kepada Allah sampai hari kiamat. Luar biasa tuh, ya. Nah, kemudian fa idza qasama lahmaha, ketika hewan kurban itu dagingnya dibagikan, ya, kana lahu luqmatun mithlu idkir raqabatin min bani Ismail alaihi salatu wasalam. Dari setiap potongan-potongan daging yang kita berikan itu semisal ganjarannya memerdekakan satu orang budak dari Bani Ismail. Luar biasa tuh orang yang mau berkorban, ya. Nah, orang yang mau berkorban itu adalah orang yang memiliki jiwa sakha'in nafsih, ya, jiwanya jiwa dermawan. Makanya kalau seandainya kemarin ada punya duit, punya harta, kagak mau berkorban, sayang, betul gak? Ya, ganjaran pahalanya luar biasa. Ganjaran pahalanya luar biasa. Kemudian yang terakhir, wa iffatin batni. Iffah ini fi'il madinya iffah, ya. Iffatil batni, iffah ini adalah fi'il madinya iffah, yaitu dari wazan dari bina mudha'af, ya. Iffah bina mudha'af mengikuti wajan maddah yamuddu, iffah ya ifu, ya. Iffah itu maknanya adalah menghindari atau menjauhi atau mencegah dari perkara atau barang-barang yang haram. Batni, perut. Jadi Rasulullah memerintahkan, menasihati kepada Sayyidina Ali, hendaklah engkau menjaga perutmu dari perkara-perkara yang haram. Ya, jangan sampai ada masuk dalam diri kita ini barang-barang yang haram. Perhatikan, karena kalau seandainya masuk perkara haram, maka semua amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita enggak akan diijabah oleh Allah selama 40 hari kalau seandainya ada barang haram yang masuk ke dalam diri kita. Nah, sekarang di zaman sekarang ini orang ada yang bilang jangankan yang halal, yang haram aja susah kita cari, betul kan? Ya. Ini adalah gambaran orang-orang yang memang jauh dari Allah, enggak percaya dengan rahmat Allah, enggak percaya dengan nikmat Allah. Allah akan memberikan nikmat, Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki, selama dia betul-betul berkiblat kepada Allah, betul-betul berta'alluq kepada Allah. Insya Allah kalau kita berusaha untuk mencari yang halal, insya Allah akan diberikan yang halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu tergantung bagaimana kita. Insya Allah. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lagi ya. Ya Ali bi'sa sadiqul ladzi yaqsiru fi sidiqihi wa yubsi sirrahu. Ya Ali, wahai Ali, bi'sa sidiqa, sejelek-jeleknya sahabat. Bi'sa sidiqa, sejelek-jeleknya sahabat, alladzi, yaitu orang yaqsiru fi sidiqihi. Yaqsiru
adalah yang meremehkan visi diqihi, meremehkan sahabatnya. Jadi sahabat yang paling jelek kata Nabi adalah orang yang meremehkan sahabatnya. Ya. Wa yubsi sitrah wa yubsi sirrah. As-sirrah adalah hal yang tersembunyi. Yubsi adalah yang membongkar, ya. Dia membongkar atau dia membuka rahasia saudaranya atau rahasia sahabatnya. Kalau kita ingin jadi sahabat yang baiklah, ya, jangan kita meremehkan saudara kita, jangan kita meremehkan sahabat kita, dan jangan kita membuka aib sahabat kita. Sahabat yang terbaik dalam pandangan Nabi adalah orang-orang yang mengajak kepada sahabatnya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti sahabat itu akan menjadi wasilah atau pemberi syafaat, ya. Jadi sahabat bisa memberikan syafaat. Kita bersahabat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menjalankan syariat ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Kelak nanti di alam akhirat, kalau seandainya kita berada di alam neraka, dia ada surga, dia akan minta kepada Allah, ya Rabb, aku enggak melihat saudaraku di alam surga. Ya Rabb, aku tidak bertemu dengan saudaraku. Di mana saudaraku ya Rabb? Maka saat itu Allah perintahkan, ya, Allah perintahkan dia untuk mencari saudaranya, mencari sahabatnya. Ketika dia tidak menemukan sahabatnya di alam surga, maka dia akan mencari di alam neraka, dan dia pun minta izin. Kemudian Allah izinkan dia untuk datang ke neraka untuk mengambil sahabatnya. Ini adalah sahabat yang baik, ya. Sahabat juga bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara, bisa menjadi syafaat penolong kita untuk masuk ke dalam surga. Insya Allah kita semua yang ada di sini semuanya mudah-mudahan menjadi sahabat yang bisa mendatangkan manfaat. Amin. Kalau seandainya saya nanti misalnya ada di neraka, tolong panggil saya, ya, tolong tarik saya. Insya Allah. Taib. Ada yang mau tanya? Tanggung dia. Cukup. Baik. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong ditandain, ya, biar nanti gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina tauba tadsil kull hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى ضبط صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآمنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.